mendapatkan lebih banyak keuntungan. 2-1 Oji. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kalian ada yang salah, ada yang lihat itu misklik dari seorang Blaze misklik ke arah yang salah. Dia terperangkap di bebatuan dan langsung dikoment oleh tim Dewa United. Aku udah feeling ketika dia memasangkan dapat tadi 1 poin. Padahal lihat, Duel Dragon kali ini belum dikeluarkan, masih coba ditahan. Balas dari pihak Duel Dragon dikeluarin, langsung hilang itu saja. Rapid, lihat ombak dari sang putri duyung Jackly berhasil mengeluarkan seorang pilot. Dalam top sana bahkan dari ekspornya nggak mau membantu karena Tarko kan dia clearing dulu baru dia bisa bantu. Sedangkan 3 player dari tim Dewa sudah standby on position di arah Tarko Monster. Yap, dan walaupun di sini tim RRQ kehilangan begitu banyak poin kill, tapi mereka masih nggak begitu jauh nih dari perbedaan networknya. Masih bisa mengejar ketertinggalan networknya dengan cara farming yang begitu cepat. Farming pattern dari Blaze, kita ngeliat ini banter banget loh dari tadi, dari game kedua, dari bahkan dari game ketiga. Tapi apa daya, tiba-tiba langsung ada Wave Dragon langsung di hadapan Blaze, dan damage yang dihasilkan dari Blaze itu begitu besar sehingga Jackly yang tertumbangkan terlebih dahulu, Oji. Oke, tapi sayang sekali tadi combo combronya gak berhasil. Padahal itu momentum Sepayor yang mantap dari seorang Samuhate. Sayang sekali Jackly gak memanfaatkannya dengan cukup baik. Tapi itu Panobol untuk melakukan clearing ini sedikit terlambat dari seorang Ferry menuju ke arah belakang. Oh my god, kali ini satu bayar. Oh my god, satu bayar sakitnya gak berhasil. Bahkan Lingis kami menuju ke arah seorang Valens dari kelihat. Konsel dari keluarkan. Samuhate masih datang dan bahkan 1 poin dia masih tetap menuju ke arah seorang Taka gak bisa pulang maunya digoyah. 1 swab test dan ternyata hasilnya negatif di bottom lane. Gak berhasil mendapatkan seorang Taka Budi Monster. Yap, berlanjut saja dari teman-teman Dewa. Mereka kehilangan satu turret di area bottom lane, membuat tim RRQ lebih unggul dari segi turretnya. Tapi kalau dari segi point kill, ini Dewa benar-benar terus-terusan tengok langsung di area top lane, hanya mengganggu saja dari banananya. Tapi di area tengah, Deadly Magic dikeluarkan, Fandril pun nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditumbangkan, di pick off dengan cepat dari tim RRQ, mulai mengejar nih ketertinggalan network. Bahkan sekarang Robert-nya Jackly keluar Violence pun tumbang. Altamis berhasil mendapatkan last hit-nya, tapi damage yang diberikan oleh Blaze begitu besar dengan entropy yang dia miliki. Dewa menukarkan 2 untuk 1, tentu bukan pertukaran yang baik ketika yang mereka dapatkan adalah Violence sebagai support atau tank mereka, sedangkan Dewa harus kehilangan Altamis, Joji. Iya, kalau dilihat sih ya, ini sih popol kupanya dari Violence sih benar-benar sebarin trap banget, dimana Dewa ini harus banget punya bush untuk mengkonsil dirinya. Tapi ada Harley yang hampir saja menghilangkan Jackly. Silakan Bude. Yes, ini mereka akan langsung ke area Turtle. Mereka ingin mendapatkan keunggulan dari networknya, tapi teman-teman dari tim Dewa juga nggak akan membiarkan hal itu terjadi, dan langsung terbuka dengan adanya Electro Final Blow. Teman-teman dari RRQ nggak bergeming, mereka malah maju terus, pantang mundur, dan di area belakang Dewa memilih untuk mundur karena begitu jauh Altamis di area bottom lane. Mereka nggak siap untuk berperang. RRQ begitu ganas sekarang, bergerak bersama-sama berempat langsung ke area bawah, melihat Altamis yang lagi split di area bawah, harus dipaksa mengeluarkan, tapi tidak bisa kabur kemana-mana lagi karena Jebun muncul dengan adanya Deadly Magic, dan tapi adanya Whale Dragon yang menghentikan pergerakan dari Jebun. Space Capital dikeluarkan, dan sekarang Banana di area tengah. Robert-nya lagi cooldown, gak bisa dikeluarkan, tapi Electro Final Blow masih bisa memberikan damage terhadap Violence. 1 tumbang Taka hadir terlalu terlambat, dan di saat peperangan yang begitu banyak ini, kita ngeliat kalau Blast sempat-sempatnya nge-split push di area bottom lane, biar kedua dihancurkan. Begitu pula dengan Crusher, Oji, di area top lane. Yes, bener banget. Crusher ini dinosaurus sudah gede banget, dan bahkan dia pinter banget ngambil momentum dengan turret yang diamankan. Langsung akhirnya 2 turret untuk tim Dewa United dari cuma seorang Crusher di arah top lane. Para pemain dari tim RRQ Sena kali ini gak boleh memaksakan keadaan. Memang Blaze belum terpick off lagi, tapi posisi Blaze ini memang sudah terincar, dan karena Dewa United sadar mereka nggak bisa dapetin Blaze berkali-kali, Bude Monster, mereka akhirnya siapapun, Jebon di commit, dan Altamis ketika tadi mencoba untuk melakukan split push masih terlalu lama. Vision terlihat tidak ada di arah mid lane, tandanya para pemain dari tim RRQ Sena
sudah menuju ke arah bottom lane. Dan Lord kali ini bakal menjadi penentuan seperti apa. Akankah laningnya bakal dimenangkan kembali oleh Dewa United atau RRQ Sena yang berhasil mendorong push sampai ke inhibitor ketika mendapatkan Lord. Dan di match bakal sudah mulai masuk, dua sasaran sudah hilang, informasi telah diberikan, siapa menjadi pilihan, dan dapat Soblet di belakang kali ini nggak berani masuk, bahkan satu poinnya Mega sama hati ditukar oleh seorang Jebun yang pilihan yang cukup baik. Shatter didapatkan, kasih banget tumbang, double kill didapatkan, dan Rafaelnya berhasil mendapatkan dua double kill from Jekle pada Monster. Yes, menumbangkan Valens dan juga Jebun. Ini pertukarannya benar-benar ngebuat kita wow. Peperangan dari keduanya begitu keras di area tengah. Dan posisi dari Blaze itu bagus banget sih tadi dalam perang. Dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan entopinya. Bebas banget, teman-temannya juga selalu sigap untuk melakukan backup untuk Blaze biar bisa bebas untuk memberikan damage. Tapi yang gak disangka adalah tadi Ravef yang muncul di detik-detik terakhir, Choji. Nah, itu dia yang aku pengen ngomongin Bude. Dimana kalau misalkan Dewa, aku lihat di sini play saya lebih ke kiting dulu pelan-pelan. Jekli bakal keluarin Rockways dan juga Ocean Audity-nya gitu loh. Dimana itu damage-nya juga nggak main-main ya, mengingat itemnya sudah mengamankan Clock of Destiny. Habis itu ada Lantin Transition juga yang membuat dia damage-nya berdasarkan mana dan membuat damage dari seorang Jekli ini kalau misalkan dari RRQ mengumpul kan. Kita lihat dari sebelah kanan dulu ya. RRQ ada Blaze, ada Violence, ada Jebun. Jebun termasuk udah Taka, Blaze, Violence, dan juga Banana. Ini bakal ngumpul semua dan kalau misalkan kena satu kali combo ya akan kelar. Begitu, Bude. Yes, dan mulai lagi di sini di area bawah sama HT tertangkap terlebih dahulu di area samping. Bahkan dia kedengar sama Detonas welcome-nya. Cruster mau menangkap Vera siapa? Banana dengan Blasting Sanity-nya mendapatkan Spender satu persatu, bahkan akan menjadi 3K, tapi langsung ngeflick ke area yang berbeda melihat adanya Blast di sini dikejar, mencoba untuk melakukan backup dengan baik. Blast yang masih selamat, malah si Altamis yang tumbang terlebih dahulu. Wow, tadi lihat gak sih kayak Cruster dikejar-kejar, dia flicker langsung ke area samping. Pokoknya kepengen ngedapetin Blast-nya, tapi Blast masih bisa selamat. Yes, tapi itu kalkulasi yang miss kalau menurut aku ya. Kenapa? Itu dari seorang Altamis kayaknya nggak sadar kalau seorang Blaze ini punya Rose Gold Meteor. Dan dia lihat absurd damage yang didapatkan dari Blaze itu yang menyelamatkan hari dia. Kalau tadi Blaze nggak punya absurd damage itu udah tumbang, dan bahkan Ruby dari Taka seperti kata Choji dan juga Bude Monster, Taka punya peran penting untuk di game ketiga dan betul dia lakukan dengan cukup baik Bude Monster selanjutnya. Ya, dan Blaze sudah ngedapetin level 15 nih. Altamis tadi sempat tinggal 2 level, dan sekarang dengan level maksimal, item yang udah tajir melintir juga, RRQ gak mau kasih napas. Maju ke area depan, Amofinet dikeluarkan, Cruster masih bisa bertahan di area belakang dengan Way of Dragon-nya. Blast tertangkap, ini buat hal yang baik, dan killing spree pula didapatkan oleh Jack Lee. Ravlov-nya dikeluarkan, semua research untuk mengamankan Blast di area mid lane. Posisi yang sedikit terekspos dimaksimalkan oleh Dewa, langsung diculik, langsung semuanya dikeluarkan, Choji. Iya, kalau ngelihat dari kombonya sih Taka dan juga Blaze ini benar-benar combo yang bagus banget ya. Dimana perkumpulan dari combo yang disekat sama Taka dan juga Blaze menghasilkan kepada AoE damage yang sangat-sangat luas gitu loh. Dimana dari Dewa sendiri juga kebingungan untuk menutupi serangan seperti itu gitu. Dimana Crusher di saat pengen nyobain untuk mengeluarkan Detonas Welcome, pasti ada aja yang ngedes ataupun ada aja yang kayak nge-cancel gitu kan dari Taka, entar diputer-puter kah. Walaupun memang ada yang ngetelan sendiri gitu loh dari seorang Crusher dengan Barasa, tapi dia juga bakal bingung, dia bakal ngelempar kemana nih orang yang udah ketelan nih. Di belakang Fenrir, dia bukan hero yang benar-benar one on one situation banget gitu, dia banyak gedes banget. Terus habis itu ada Jekli juga yang dimana dia lebih mencondong kepada surprise attack dengan Ocean Audity-nya, dengan Ravwave-nya gitu kan. Apalagi dengan Altamis yang dimana dia harus bisa menjadi eksekutor bukan inisiator gitu, karena bakalan sayang banget kalau bagi Altamis menginisiasikan sesuatu tapi tidak ada backup gitu loh. Ini dia. Ternyata Banana menjadi pilihan, dan bahkan kali ini kenapa aku bingung ya sama anak Dewa nih ya. Kenapa mereka tuh niat banget sama Xbox ya? Xbox ini salah apa ya? Masalahnya Firaga Armor-nya doang yang pecah. Immortal masih ada. So skill dari Jasa Mengate yang malah ketuker. Ini nggak worth it banget. Kuncinya ada di Laksana sih kayaknya. Sansinanity-nya masih ada, Immortality-nya juga ada, Firaga Armor-nya masih. RRQ
RRQ frontlinernya kuat banget juga, tapi di sisi lain Dewa mereka punya Crusher sih. Kalau mau mengesampingkan dari Banana juga ada caranya sebenarnya. Tapi sekarang dari keduanya lebih memilih untuk tarik ulur dulu, memainkan laningnya. Apalagi dari Dewa mereka punya hero-hero yang sangat-sangat diuntungkan kalau mereka nge-split dengan adanya Fenrir, Altamis juga. Mereka bisa bergerak dengan bebas. Tapi RRQ, walaupun mereka nggak punya hero-hero split, tapi mereka ada punya Taka juga yang bisa menghentikan pergerakan peran dari tim Dewa dan rotasi RRQ juga ketika ada sesuatu yang muncul di minimap, ada yang bergerak nih ke area bawah. Mereka ngeresponnya juga cepat gitu. Dan sekarang memasuki menit ke-14, dari segi network RRQ sedikit mengungguli, dari segi point kill ada Dewa. Tapi lihat, Altamis lagi jalan, Taka udah langsung hadir sama dengan Jebun. Tapi teman-teman dari Dewa juga langsung merespon. Jadi ini begitu mengerikan pergerakan dari kedua tim ini. Oke, betul banget. Dan bahkan tadi Deadly Magic-nya itu berasal dihindari dengan satu buat double top lane, tapi Banana bakal coba dipaksa. Fenrir terkena damage yang cukup besar. Fenrir masih mau lebih di arah top lane sana. Altamis gak punya Temple Sombra dan Taka masih mencoba di one by one situation. Fenrir versus Banana. Ini peraduan mikro skill yang dilakukan Fenrir dan bahkan Jebon mencoba dilihat di arah top lane. Jebon Wajudui Flash berubah menjadi Coxel dan bahkan dia lagi begitu saja. Altamis mencoba arah belakang. Jacqueline mencoba untuk mencari celah untuk memberikan sebuah ombak Putri Duyung, tapi lihat Samuate, Blast jadi pilihan dan bakal dikawin begitu saja. Crusher pun harus hilang. Well, mereka menunjukkan seorang Blast, tapi Wesa Rajan kali ini gak save the day, jatuh didapatkan dan bahkan miskomunikasi. Oh my God. Web dibuka tapi ditendang sama Hate, menyelamatkan Blast, bukan menumbangkan tapi menyelamatkan Blast. Bude Bongsar. Yes, agak sedikit memaksakan dari tim Dewa. Mereka berusaha untuk memberikan semuanya di combo-combo yang mereka miliki, tapi ini sedikit aja dengan timing yang kurang pas jadinya ya untung di RRQ. Sekarang mereka juga bebas dengan mendapatkan Lord yang tadi langsung dari meledak keluar, mendapatkan Lord dengan sangat baik dari Banana dengan hadirnya di sini dengan an Ivoran Fenrir mulai kabur aja, mulai mencoba untuk melamatkan dirinya dan membiarkan dari Samo HT untuk tumbang, mencoba untuk mengkontes. Nice try dari Altamis juga udah sempet lompat, tapi ini dari RRQ mereka lebih sigap dengan 5 membernya di area Lord OG. Yes, betul banget Bude Monster. Mereka sigap dan bahkan gak ada yang bisa menculik terhadap seorang Blast. Ada Winter Tranchan, masih 90 detik. It's okay, tapi dia punya immortality. Ada immortality, tapi Altamis coba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Meanwhile, di arah bottom lane, para main dari tim Dewa ini coba untuk melakukan satu buah gerakan. Di mana terus sekat. Alisa pada pelapis ke arah belakang, ke arah Lord. Tapi Lord Rafael telah dikeluarkan komit semua ke arah Banana. Tapi apa yang terjadi? Banana masih bertahan hidup. Banana masih survive, sedangkan permain dari Dewa ini tidak ada yang punya damage sama sekali. Fenrir ke arah belakang, Lord sudah mulai masuk, dapetin satu buah poin tambahan. Crispy dapatkan dan bahkan duel Dragon yang baik karena seorang Blast. Akhirnya combo coba mereka datang dan bahkan satu buah air terjun pengantin membuat Blast harus tersyaptan di depan sana. Dua hilang. Apakah ini menjadi comeback untuk tim Dewa United? Tersisa 2 lagi. Taka NJ pun masih bertahan, tapi para pemain dari tim RRQ mereka masih terlalu lama untuk kembali hidup ke Land of Doom di Bongsar. Yes, dan seharusnya ini akan berusaha sekuat tenaga dimaksimalkan oleh tim Dewa. Mereka nggak mau membuang waktu, tapi yang benar dikeluarkan untuk menghentikan Altamis di saat ingin mencuri purple buff yang dimiliki oleh tim RRQ. Tempest Owlblade dikeluarkan, malah jepit dengan dan akan menjadi 2 kill karena Taka pun akan diculik juga, diberikan semuanya dan killing spree. Dewa tiba-tiba saja memwipe out tim RRQ. Usaha yang terlalu memaksa dari tim RRQ. 2 membernya Jebun dan juga tadi Taka, mereka berusaha sekuat tenaga gitu buat menghentikan pergerakannya di area purple. Tapi damage dari tim Dewa itu gede banget. Sekarang malahan mereka yang mulai tertati-tati. Apakah ini akan menjadi titik comeback bagi tim Dewa? Karena lihat ini Blast yang udah mulai Monster. ketangkap dan langsung aja. Temple Sombra telah dikeluarkan dan bahkan Altamis terus mendapatkan Blast tadi. Komit yang bagus dari seorang Samo Hate. Bude Monster, silakan. Yes, di area bottom lane itu Shock Blast baru saja hidup dan mati kembali. Crusher juga datang as welcome, dilepet banananya hilang dengan adanya Robert. Dewa tiba-tiba lagi dengan satu momen mereka masuk ke dalam base tim RRQ Violence yang tinggal 1/4 HP, nggak akan bisa bertahan terlalu lama. 3 member saja dari tim
tim Dewa sekarang yang berada di area basement yang RRQ dipaksa untuk mundur secara perlahan dengan puas mendapatkan 2 inhibitor ditambah dengan Blast dan juga Banana yang lagi mencoba untuk melakukan defense dan lagi ini kayak Chow-nya itu oh my god, ini yang harus diperhatikan. Chow cuma memandang ke area Blast ya nggak sih Choji? Iya, ngelihat dari seorang Violence dari seorang Chow ya, seorang Chow sama Ate, Lock bener-bener ditujukan pada Blaze doang, dan tadi sebenarnya udah dapat banget ya dari targetnya dan benar-benar berhasil menumbangkan seorang Blaze, dan itu bagus banget apalagi dengan item yang udah oke banget untuk dive in. Walaupun damage-nya tidak terlalu banyak dari seorang Chow-nya sama Hate, tapi seenggaknya sudah membuka opening untuk ada tim-tim Dewa, dari player-player Dewa untuk menginisiasi dan juga memberi damage tambahan pada seorang Blaze-nya. Cuma kalau di sini aku perhatiin pattern-nya adalah RRQ kayaknya kalau di late game agak overcommit ya, dimana tadi sebenarnya kalau menurut aku yang pas Giadalor itu tadi kayaknya agak dipaksakan deh, dimana kayak pengen di end banget tadi yang membuat 3 player dari RRQ Senora tumbang dan wipe out terjadi dilakukan sama Dewa, dan membuat Dewa punya waktu lagi untuk bernapas lebih panjang, mempunyai tempo lagi untuk di keep up, dan sekarang Lord sudah kembali datang lagi Bude Mongstar. Yes, dengan adanya Lord, tapi RRQ nggak bisa berfokus aja karena Lord. Ingat, hero dari Dewa itu cepat banget gerakannya, split push-nya cepat. Jadi ketika mereka terlalu berfokus terhadap Lord, jangan lupa untuk menjaga laning-nya. Pasti itu aja udah menyentuh ke area base milik RRQ. Iya ya, apalagi ada 2 super minion yang udah keluar ya. Lihat, nggak ada Xbox, ini nggak bakal team fight. Xbox-nya ditarik mundur, retreat didapatkan, nggak bakal ada team fight. Karena ketika Xbox-nya udah recall, itu pertanda RRQ menyerahkan Lord kali ini ke Dewa United. Choji, silakan. Ya, mengingat Xbox punya season itu yang membuat dia bakalan kuat banget untuk team fight ya kan, apalagi bisa memberikan damage dengan adanya sedikit imunitas dari Viraga Armor-nya yang membuat dia benar-benar efektif banget kalau lagi di team fight. Cuman karena balik lagi seperti aku bilang tadi ya, 2 enhance minion ditambah sekarang ada Lord, jadinya super enhance minion yang sudah keluar di 2 lane yang dimiliki sama Rakeshana di top dan juga mid, yang bakalan jadi PR banget untuk para Rakeshana karena udah mulai tebel banget. Silakan Bang Oji. Oke, kali ini bakal coba masuk ke arah belakang. Rafa kali ini masih coba ditahan begitu saja, tapi lihat Banana udah pecah dan sampai ke arah belakang. Immortality dari Banana sudah pecah, tapi seorang sama hati membaikkan seorang lane, tapi tidak berhasil mendapatkan apapun. Walhasil Banana still survive. Arasaka masih coba untuk bertahan. Tapi kamu skill lagi sepertinya. Ararkisena berhasil melakukan defense yang baik. Bahkan Jiggly tertinggal. Masih bisa kabur dengan perosotan yang dia miliki. Permainan yang baik dari Ararkisena, dan menurut aku terlalu dini untuk Samohate melakukan paksa fight terhadap Blaze. Dia harus menunggu momentum, dia harus sabar, dan bahkan dengan kehilangan Samohate, dengan gagalnya backline dari RRQ yang diambil, malah lihat Dewa United yang terpressure kali ini Bude Monster. Sekarang digas balik oleh tim RRQ setelah Dewa gagal, dan di area tengah si Fenrir memakan Deadly Magic, lalu RRQ perlahan tapi pasti menghancurkan 1 turret, bergerak lagi berotasi ke area top lane. Mereka menggerogoti turret-turret yang tersisa dari tim Dewa, dan di area jungle sudah ada Crusher yang mencoba untuk mencari di mana Blaze berada atau siapa yang akan didapatkan oleh Crusher. RRQ pun ketika melihat Crusher ada di depan mata dengan adanya Detonas welcome, semuanya langsung berhati-hati, nggak ada yang mau menjadi korban atau dipisahin oleh Crusher. Jadi mereka sama-sama bermain hati-hati dari keduanya di titik ini, karena siapapun yang berhasil diculik, untuk waktu hidupnya itu sangat-sangat lama, dan Ini udah nyentuh 60 detik kayaknya. Pick off di menit seperti ini yang harus dihindari ya Cuci. Iya, apalagi ngelihat dari Dewa ini kan ada Jackly lah, ada seorang Baras lah, ada Samohate menggunakan Chow lah. Ini kan udah pick off semua ya. Jadi kalau belum ada team fight dan terpick off begitu saja sih udah bakalan rugi banget sih resource-nya sih. Dari 1 player yang tumbang aja itu udah rugi banget, karena dengan 1 player yang runtuh makin besar lagi bagi tim lawan untuk memenangkan team fight. Apalagi kalau misalkan yang runtuh kita ambil dari contohnya Banana hilang, itu otomatis kunci tim fight-nya RRQ itu berkurang secara drastis gitu. Oke lah, masih ada Taka gitu, cuma ingat dari Dewa juga di sini kita lihat ada Crusher yang bisa bukan silence sih sebenarnya, menghilangkan seorang Taka walaupun hanya untuk beberapa detik, bisa di stun. Terus ada
Jackly juga yang dimana dia mungkin tidak se frontline export gitu, tapi dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan nationality-nya walaupun jaraknya nggak terlalu deket gitu loh sama tim RRQ Sena. Begitu Bude kalau dari aku. Ya, statement kagetan juga ya, tapi Detonas Welcome sudah dikeluarkan untuk memisahkan bandana dari kawanannya. RRQ di sisi lain mendapatkan Jackly. Ini pertukaran atau yang didapetin, yang dikunci itu nggak sebanding karena Jackly ditugaskan untuk memberikan damage kagetan. Dan tanpa adanya Jackly kali ini, Dewa harus bertahan. Klaser sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Dua member dari tim Dewa sudah dipanis. Samohate datang terlalu terlambatkah dan mendapatkan Blast dengan Beyond Blade. Tapi Blast juga muncul karena Blast, tapi Immortality menyelamatkan diri dari Blast. Blast tak bisa bertahan lagi dengan semua resource skill menuju ke area Blitz, ke area tengah. Sekarang Fener pun menjadi korban 3-1. RRQ masih bisa memegang kendali dari war barusan Oji. Oke, tapi kali ini kayaknya nggak bakal dikasih kesempatan untuk tim Dewa United. Kenapa? Karena udah ada Polpa menuju ke arah base. Bakal coba dihancurin inhibitor dari tim Dewa United. Bahkan Altamis sekalipun nggak punya tempo soblet untuk defensif. Dan Lord Tergua sangat bebas. Lihat, Altamis sudah terlihat berada di atas tembok. Bakal coba digigit begitu saja. Akan turun di depan dan bahkan lihat Bude itu digigit doang. Belum ada soft skill dari arah Q lainnya. Seperempat udah hilang Bude Monster. Dan Lord terbuka dengan sangat jelas. Harusnya di momentum seperti ini Lord kali ini untuk tim RRQ harusnya Bude Monster. Ya, tapi mereka kayaknya bakal nungguin a Blast karena tanpa adanya Retri masih sulit, apalagi ada Altamis yang bisa melompat terus Retri dengan cepat lalu kabur lagi. Jadi sama-sama menunggu sih timing dari kedua tim ini untuk melakukan Lord. Menit segini banyak banget pertimbangannya ya, Coji. Iya, apalagi ngelihat kill count sama-sama 22, tower sama-sama tinggal 1. Yang berbeda hanya di network, di mana RRQ lebih unggul sekitar kalau bisa dibilang 7.000 gold ya dibandingkan dengan Dewa United yang membuat dia mungkin kalau misalkan dibilang di menit sekarang sih kayaknya harusnya udah full build semua ya, tapi tinggal masalah kayak penambahan potion atau mungkin nanti ada yang jual sepatu. Tapi kalau untuk Blast dan juga Altamis harus mempertahankan sepatunya agar retributionnya juga masih terasa sakit. Kalau menurut aku gitu. Ya. Ini mungkin harus kayak cari pick off dulu nggak sih? Pick off dulu Harusnya. kalau di dalam itu begitu berbahaya. Khususnya RRQ, kalau mereka nggak ngelakuin pick off sih bisa digerogotin perlahan, tapi pasti dengan split push yang dimiliki oleh Dewa. Tengok, udah di push atasnya, sekarang Dewa mulai fokus ke area jungle-nya, maju ke area depan. Pressure, Detonas welcome ke arah siapa? Dan ternyata ke area Tata. Blast juga dengan bebas. Tamok katanya langsung dan juga matanya hanya kepada seorang Blast. Tapi Deadly Magic semuanya dikeluarkan untuk menghentikan pergerakan dari Samohate. Dan pada akhirnya sekarang Dewa kehilangan Samohate. Napas lagi untuk keduanya nggak sih, Uji? Ya, lihat lagi-lagi dan lagi 6 poin kill dari Samohate. Ini bukan hal yang baik walaupun dia 13 assist didapatkan, tapi Samohate nggak bisa terlalu dive in seperti itu karena tidak ada source skill yang dikeluarkan dengan cukup maksimal dari tim Dewa United. Ini tandanya Lord bakal free banget untuk tim RRQ, tapi ternyata Krasa bakal menjadi pilihan, bakal dipasang menuju ke arah belakang. Blast dari belakang, tapi didapatkan Altamis. What are you doing? Altamis berhasil ditumbangkan dan langsung ke Winter saja Samohate. Tiga harus hilang. Ini bencana. Ini harusnya perempuan dari tim RRQ Sena bisa mengamankan posisinya. Masuk clear minion dengan satu gerobak di TB dengan ada seorang kubat, tapi ternyata dia di depan sana membuka bisa dapatkan. Benar sekali. What a epic comeback from RRQ Sena. RRQ Sena. Miskalkulasi dari Altamis yang tiba-tiba di dalam mid lane. Langsung aja Nathan damage yang gede Itu dia. banget. Wow. Dan ini Itu dia. penetrasinya 100% dari Nathan dan gila. Pada akhirnya 2-1 kemenangan yang begitu dramatis ya, Choji ya. Benar banget dan seperti aku bilang tadi di mid game kalau nggak salah aku bilang